Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Hari ini kita akan lanjutkan ya pembelajarannya. Sebelumnya, adik-adik harus menyiapkan alat tulisnya dan juga jangan lupa berdoa ya. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan mengenai bulan Ramadan yang indah. Di dalam bulan Ramadan yang indah, terdapat submateri yang membahas mengenai puasa di bulan Ramadan. Ada yang tahu apa hukum puasa bulan Ramadan? Apa ya hukumnya? Nah, hukumnya yaitu wajib. Artinya, apabila kita kerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan akan mendapatkan dosa. Mengapa ya pada bulan Ramadan orang diharuskan untuk berpuasa? Apa alasannya? Alasannya yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada umatnya mereka akan diberikan hadiah ketakwaan. Nah, takwa itu apa? Takwa itu menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Nah, apa yang kita dapatkan setelah kita menaati dan menjalankan ketakwaan? Kita akan mendapatkan taman surganya Allah. Ada yang tahu mengapa kita sangat ingin masuk taman surganya Allah? Kenapa hadiahnya harus taman surganya Allah? Karena di taman surganya Allah, semua hal-hal yang adik-adik inginkan bisa tercapai loh. Contohnya kayak gini, adik-adik pengen makan apel, tiba-tiba apelnya ada di depan adik. Wah, keren. Nah, bagaimana lagi contoh yang lainnya? Contoh lainnya, adik-adik pengen punya istana yang megah, di taman surganya Allah, adik-adik bisa mendapatkannya. Keren kan kalau kita dapat taman surganya Allah? Jadi, jika adik-adik ingin masuk taman surganya Allah, ayo kita berpuasa. Nah, dari tadi kita telah membahas mengenai puasa bulan Ramadan, tapi kita belum tahu apa itu puasa. Nah, dalam bahasa Arab, puasa artinya siam, yang berarti menahan diri dari segala sesuatu. Menahan diri dari lapar, menahan diri dari haus, nafsu, dan juga semua perkataan yang tidak memiliki manfaat. Pada pembahasan puasa di bulan Ramadan, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus kita laksanakan. Di mana ketentuan pertama yaitu syarat wajib berpuasa. Di dalam syarat wajib berpuasa terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, berakal sehat. Orang berakal sehat itu diwajibkan untuk berpuasa, adik-adik. Jadi, orang yang hilang akal atau gila itu tidak diwajibkan untuk berpuasa ya. Nah, yang kedua, dia sudah balik dan dewasa. Artinya apa? Dia sudah bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Dan dia sudah bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang dewasa. Yang ketiga, kuat untuk berpuasa. Artinya, yang wajib berpuasa itu dia tidak sakit dan dia juga bukan orang tua yang rentang. Nah, tetapi orang sakit ini apabila di luar bulan Ramadan, dia harus menggantikan puasanya yang mereka tinggalkan. Kemudian, orang yang rentang ini wajib untuk membayar fidyahnya. Ada yang tahu apa itu fidyah? Apa ya fidyah? Fidyah artinya denda yang harus dibayarkan selama kita meninggalkan puasa. Di
mana dendanya ini berupa makanan pokok yang harus diberikan kepada orang fakir dan miskin. Nah, ketentuan-ketentuan berikutnya pada puasa di bulan Ramadan yaitu syarat sah puasa. Di mana pada pembahasan syarat sah puasa terdapat 5 pembahasannya. Yang pertama itu, dia harus beragama Islam. Ini sudah jelas adik-adik bahwa orang yang beragama Islam mereka mempunyai kewajiban untuk menjalankan puasa Ramadan. Nah, yang kedua itu apa? Yang kedua itu dia berakal sehat. Kembali lagi, syarat sah puasa itu orang itu harus berakal sehat dan tidak dalam keadaan mabuk ya, karena dalam keadaan mabuk orang tidak sah puasanya. Yang ketiga, mumayyiz. Nah, apa itu mumayyiz? Ada yang tahu? Apa ya mumayyiz? Mumayyiz artinya dia cerdas dan dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Coba dengar kakak. Kalau adik-adik bisa menjawab dengan benar, artinya adik-adik sudah sah untuk berpuasa. Nah, orang yang menolong teman itu baik atau buruk? Ayo, ada yang tahu? Nah, kalau adik-adik menjawab itu perbuatan yang baik, berarti adik-adik sangat pintar. Kemudian yang berikutnya, coba dengar lagi. Orang yang mencuri itu perbuatan baik atau buruk? Ayo, coba jawab lagi. Nah, kalau adik-adik menjawab kalau itu perbuatan yang buruk, maka adik-adik pintar lagi. Berarti artinya adik-adik sudah sah untuk berpuasa karena adik-adik sudah bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Kemudian yang keempat itu suci dari haid. Nah, suci dari haid ini diperuntukkan untuk perempuan dewasa ya adik-adik, karena hanya perempuan dewasa yang haid adik-adik. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir, pada bulan diperbolehkannya berpuasa. Artinya, di luar bulan yang diperbolehkan itu tidak sah untuk berpuasa. Seperti pada hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Nah, ketentuan-ketentuan puasa Ramadan yang terakhir yaitu rukun puasa. Nah, pada rukun puasa terdapat 2 materinya. Yang pertama, dimulai dengan niat. Niat itu apa? Niat berarti menyengaja puasa di bulan Ramadan, di mana waktunya itu mulai dari terbenamnya matahari hingga sebelum terbitnya fajar shadiq. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yaitu menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, seperti menahan lapar, menahan haus, menahan segala perkataan yang tidak memiliki manfaat. Oke adik-adik, paham? Nah, pembahasan terakhir yang akan kakak jelaskan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan hal-hal yang dapat merusak puasa. Nah, yang pertama itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa, di mana terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jadi adik-adik jangan ada yang makan dan minum dengan sengaja ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, muntah dengan sengaja. Ini juga dapat membatalkan puasa loh. Nah, yang ketiga, halangan atau melahirkan. Di sini, orang dapat batal puasanya apabila ia halangan dikhususkan untuk perempuan dan dia melahirkan. Kemudian, yang keempat apa? Yang keempat, gila atau
hilang akal. Hal ini dapat membatalkan puasanya loh. Nah, yang terakhir itu apa? Yang terakhir itu yaitu murtad. Ada yang tahu apa itu murtad? Hayo coba jawab. Murtad artinya keluar dari agama Islam. Kemudian yang terakhir itu yang akan kakak jelaskan. Yang terakhir itu yaitu hal-hal yang dapat merusak puasa. Apa sih yang bisa merusak puasa adik-adik? Nah, yang dapat merusak puasa adik-adik yaitu segala perilaku tercela. Contohnya seperti apa? Berkata kotor. Nah, itu dapat merusak puasanya adik loh. Jadi jangan sampai adik-adik berkata kotor ya. Nah, kemudian berikutnya apa? Berkelahi bersama teman-teman. Itu tidak baik adik-adik. Perbuatan itu tidak baik dan itu dapat merusak puasa adik-adik. Jadi, mari kita jaga puasa kita dengan baik-baik dan mari kita bersama-sama adik-adik menjalankan puasa Ramadan. Oke? Nah, pada kesempatan ini mungkin cukup sekian yang sempat kakak jelaskan kepada adik-adik sekalian. Jadi, sebagai kesimpulannya, mari kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ya adik-adik, agar kita mendapat ridhonya Allah dan kita dapat masuk taman surganya Allah.